Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap diberi kesehatan, keselamatan, dan tak lupa untuk senantiasa bersyukur. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Muhammad Taufik Hidayat, 2. Uswatun Hasanah, 3. Muhammad Khairul Rozik, 4. Retno Wulandari, 5. Adi Susilo, dan yang keenam Zuni Auliatul Afifah. Kami dari kelas 5E, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Pengertian Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia merupakan sebuah bentuk interaksi atau pertemuan antara bidang ilmu manajemen sumber daya manusia dan teknologi informasi. Sistem ini menggabungkan manajemen sumber daya manusia sebagai suatu disiplin yang utamanya mengaplikasikan bidang teknologi informasi ke dalam aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia, seperti dalam halnya perencanaan dan menyusun sistem pemrosesan data dalam serangkaian langkah-langkah yang terstandarisasi dan terangkum dalam aplikasi perencanaan sumber daya perusahaan. Secara keseluruhan, sistem perencanaan sumber daya perusahaan bertujuan mengintegrasikan informasi yang diperoleh dari aplikasi-aplikasi yang berbeda ke dalam satu sistem basis data yang bersifat universal. Kemudian informasi sumber daya manusia atau SISDM adalah program aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen sumber daya manusia di perusahaan guna mendukung proses pengambilan keputusan atau biasa disebut dengan decision support system dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Fungsi sumber daya manusia memiliki 4 kegiatan utama, yaitu yang pertama, perekrutan dan penerimaan atau recruitment and hiring. Sumber daya manusia membantu membawa pegawai baru ke dalam perusahaan dengan memasang iklan lowongan kerja di koran, televisi, media sosial, dan lain-lainnya. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Selama masa kepegawaian, sumber daya manusia dapat mengatur berbagai program pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian kinerja pegawai. Yang ketiga, manajemen data. Sumber daya manusia menyimpan database yang berhubungan dengan pegawai dan memproses data tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Poin yang keempat yaitu tentang penghentian dan administrasi tunjangan. Selama seseorang dipekerjakan oleh perusahaan, mereka menerima paket tunjangan, diantaranya yaitu seperti paket tunjangan rumah sakit, paket tunjangan asuransi dokter gigi, dan pembagian keuntungan yang semakin sulit administrasinya. Pada fungsi SDM juga terdapat bagan yang di dalamnya terdapat 5 poin, yaitu yang pertama perekrutan calon pegawai, yang kedua penerimaan pegawai, yang ketiga pendidikan dan pelatihan pegawai, yang keempat penghentian pegawai, yang kelima yaitu administrasi tunjangan pegawai dan pegawai yang pensiun. Hal ini dilakukan supaya sumber daya manusia menyimpan database yang berhubungan dengan pegawai dan memproses data tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup SDM. Yang pertama yaitu biodata. Merupakan yang berisi data umum personil seperti nama, tanggal lahir, alamat, agama, dan sebagainya. Yang kedua, pangkat, yaitu yang mencatat seluruh informasi yang berhubungan dengan sejarah kepangkatan personil. Yang ketiga, jabatan, mencatat seluruh informasi yang berhubungan dengan sejarah jabatan personil, baik fungsional maupun struktural. Yang keempat, pendidikan, yaitu
yang mencatat seluruh informasi yang berhubungan dengan sejarah pendidikan, baik dari SD sampai pendidikan formal terakhir, dan juga sejarah pendidikan penjenjangan dan substansial yang diikuti oleh personil tersebut. Yang kelima, benefit dan kompensasi, yang mencatat seluruh informasi yang berhubungan dengan sejarah perubahan gaji atau penghasilan, yang berhubungan dengan kenaikan berkala atau kenaikan pangkat. Yang keenam, kemampuan bahasa, yaitu yang mencatat kemampuan berbahasa asing dari personil berikut tingkatannya. Dan yang ketujuh, prestasi kerja, yaitu yang mencatat seluruh informasi yang berhubungan dengan sejarah penilaian atas prestasi kerja karyawan. Selanjutnya ada penghargaan yang mencatat seluruh penghargaan resmi yang diakui oleh perusahaan. Kesra mencatat seluruh fasilitas perusahaan yang diterima karyawan untuk menunjang kelancaran operasi. Seterusnya ada payroll, melakukan proses administrasi pembayaran upah karyawan beserta analisisnya. Absensi mencatat seluruh aktivitas kehadiran karyawan sehubungan dengan kebutuhannya. Seterusnya ada daftar keluarga, mencatat seluruh anggota keluarga karyawan. Hukuman disiplin yang mencatat seluruh hukum yang pernah diterima oleh karyawan yang bersangkutan. Dan terakhir dari ruang lingkup ini, memo khusus berisi catatan yang bersifat referensial terhadap seorang karyawan di mana informasi ini bersifat informatif dan bukan administratif. Sekian. Model sistem informasi sumber daya manusia. Model meliputi 3 subsistem input. 1. SIA, sistem informasi akuntansi, menyediakan data personil yang berkaitan dengan keuangan. 2. Penelitian sumber daya manusia, berfungsi untuk mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus. Contoh 1. Penelitian suksesi. Penelitian suksesi dilakukan untuk mengidentifikasi orang-orang dalam perusahaan yang merupakan calon bagi posisi yang akan tersedia. 2. Analisis dan evaluasi jabatan, mempelajari setiap jabatan dalam satu area untuk menentukan lingkup dan mengidentifikasikan pengetahuan dan keahlian yang diperlukan. 3. Penelitian keluhan, membuat tindak lanjut atas keluhan yang disampaikan pegawai untuk berbagai alasan. Selanjutnya, intelijen sumber daya manusia, berfungsi mengumpulkan data yang berhubungan dengan sumber daya manusia dari lingkungan perusahaan yang meliputi 1. Intelijen pemerintah. Pemerintah menyediakan data dan informasi yang membantu perusahaan mengikuti berbagai peraturan ketenagakerjaan. 2. Intelijen pemasok. Pemasok mencakup perusahaan seperti perusahaan asuransi yang memberikan employee benefit dan lembaga penempatan lulusan universitas serta agen tenaga kerja yang berfungsi sebagai sumber pegawai baru. 3. Intelijen serikat pekerja. Serikat pekerja memberikan data dan informasi yang digunakan dalam mengatur kontrak kerja antara serikat pekerja dan pengusaha. 4. Intelijen masyarakat global. Masyarakat global menyediakan informasi yang menjelaskan sumber daya lokal seperti perumahan, pendidikan, dan rekreasi. 5. Intelijen masyarakat keuangan. Masyarakat keuangan memberikan data dan informasi ekonomi yang digunakan dalam perencanaan personil. Intelijen saing, dalam industri tertentu yang memerlukan pengetahuan dan keahlian yang sangat khusus seperti industri komputer, terjadi perpindahan pegawai yang sering dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Kemudian dari model subsistem input dimasukkan ke dalam suatu database yang telah dirancang oleh perusahaan tersebut. Database bukan hanya data
mengenai pegawai tetapi juga mengenai perorangan dan organisasi di lingkungan perusahaan yang mempengaruhi arus personil. Kesimpulan adalah sistem informasi manajemen sumber daya manusia adalah sebuah sistem yang mendukung proses pengembalian putusan dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Informasi yang disediakan merupakan berbagai informasi mengenai pegawai dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Sistem informasi sumber daya manusia sangat penting dalam suatu perusahaan karena kesuksesan suatu perusahaan salah satunya ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang terdapat dalam perusahaan tersebut. Kegiatan utama sumber daya manusia adalah merekrut dan penerimaan, pendidikan dan pelatihan, manajemen data, serta menghentikan dan administrasi tunjangan. Sistem informasi sumber daya manusia terdiri dari subsistem input atau sistem informasi akuntansi, subsistem penelitian SDM, dan subsistem intelijen SDM, database, dan subsistem output atau subsistem angkatan kerja, subsistem perekrutan, subsistem manajemen angkatan kerja, subsistem kompensasi, subsistem tunjangan, dan subsistem pelaporan lingkungan.